Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan Bapak. Kami ingin berwawancara dengan Bapak. Semoga Bapak ada waktu Pak ya. Ya, baik. Kita mulai Pak. Kami dari CGP Angkatan Kelima mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak untuk kami wawancarai. Ini Bapak sekarang ini posisi sebagai kepala sekolah Bapak ya? Iya, saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Marangkayu. Iya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Yang saya dapatkan di sini karena mohon maaf status saya di sini SK saya baru 1 Agustus 2022. Artinya kalau dihitung dari itu kurang lebih masih 3 bulan yang saya pelajari. Pertanyaan Ibu tadi tentunya melalui beberapa pendekatan, pendekatan humanis maupun melalui ada beberapa data yang saya peroleh, sehingga saya bisa tahu tentang kasus apa yang ada di sekolah SMA 1 Marangkayu. Kira-kira itu. Oh iya, baik Pak. Jadi pendekatan humanis dan data. Ya. Ini Pak, dari pendekatan itu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dari masalah yang terjadi di sekolah, Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Misal Bapak harus menentukan kalau ini harus dilakukan dan ini juga harus dilakukan, padahal saat ini juga mengandung dilema etika. Dalam hal ini saya juga harus menghargai beberapa pendapat yang harus saya perlukan, tetapi saya ingat kembali bahwa keputusannya itu berada di saya sebagai pimpinan misalnya. Artinya tetapi saya tetap menghargai masukan-masukan itu, sepanjang masukan-masukan itu sebagai referensi untuk pencerahannya, maka tidak menutup kemungkinan itu hal-hal yang baik. Sebaliknya tidak serta-merta saya mengambil keputusan itu yang otoriter itu tanpa melihat data, tanpa melihat masukan, sehingga saya mengambil keputusan yang cukup saklek. Misalnya saya berusaha untuk mendengarkan masukan yang dianggap sebagai pertimbangan yang cukup bagus, dan bahkan yang mengarah ke data. Kalau tadi mengarah ke data yang dianggap data cukup bagus, sehingga keputusan itu saya anggap keputusan yang terbaik nantinya. Mungkin itu sementara. Baik Pak, terima kasih. Nah, dari hal-hal yang mungkin pernah Bapak lewati, kira-kira hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, misalnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada dasarnya yang dianggap efektif yang setelah kita kompromikan bersama, saling memahami, saling mengerti duduk persoalannya, bahkan tahu dasar hukumnya, sehingga orang itu akan kembali kepada dirinya. Saya harus berusaha untuk paham, karena itu dianggap keputusan yang efektif karena tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan, biarpun di dalamnya ada nuansa unsur yang subjektif. Tapi ketika kembali kepada aturan, antara unsur aturan dengan unsur subjektif itu saling memerlukan, sehingga keputusan apapun akan diterima dengan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, setelah diputuskan itu ada nggak Pak tantangan-tantangan yang dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etika terjadi ketika Bapak setelah ada keputusan diputuskan, kemudian ada tantangan yang terjadi, misal ada pihak-pihak yang tidak setuju seperti itu? Tentunya itu selalu ada, biasanya itu di luar dari forum, di luar dari rapat, mungkin ada yang merasa pendapatnya kurang tertampung, atau merasa pendapatnya kurang
terserap, sehingga dia masih ada ganjalan-ganjalan. Saya pikir itu wajar saja dalam hal ini. Kalau memang masih bisa dikomunikasikan. Tetapi kalau yang nuansa sudah keputusan dalam arti dalam bentuk rapat orang banyak, dia juga harus memahami juga, karena tidak bisa keputusan itu hanya sepihak, sehingga nanti akan, kalau misalkan sepihak lagi, akan mengecewakan orang banyak, malah sebaliknya adalah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, kira-kira Pak, dari hal-hal yang ada, kira-kira dari Bapak dalam mengambil keputusan, faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Yang dimaksud faktor-faktor dalam hal permasalahan ini ya, dalam hal kira-kira faktor apa yang mempermudah Bapak? Ada satu contoh kasus gitu Pak, kemudian harus segera diputuskan apa yang berkaitan. Kan kembali ke kasus itu, ketika kasus itu patokannya hanya mengarah kepada dasar hukum atau ada aturannya, kan itu lebih mudah. Ya. Kembali kepada aturan. Nah, misalnya ini di SMA 1 Marangkayu ada kasus yang berhubungan dengan tata tertib siswa, maka kembalilah kepada tata tertib siswa itu, sehingga nanti biarpun di dalamnya ada pencerahannya maupun ada pembahasan kita itu mengarah kepada unsur subjektif dalam hal ini perasaan, tetapi ujung-ujungnya keputusannya saya anggap terbaik karena mengarah kepada dasar hukum, yaitu tata tertib sekolah. Iya. Baik, Pak, berikutnya Pak, semua hal yang telah disampaikan atau pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Artinya kita di dalam kasus-kasus itu memang ada kalanya harus otoriter, ada kalanya harus perlu waktu, ada kalanya harus perlu cepat. Itu tantangan kita. Tetapi yang perlu saya garis bawahi lagi, bahwa kita memang harus betul-betul memang harus diuji untuk cukup bersabar, sabar untuk mengelola itu, sehingga keputusannya dianggap terbaik, gitu loh. Bukan berarti sabar itu menghambat, bukan. Kalau memang bisa dianggap sebuah keputusan yang dianggap relatif cepat, memang yang menghasilkan lebih cepat juga alangkah bagusnya. Tetapi memang kenapa kok agak mundur, memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain sehingga menjadi keputusan yang terbaik. Jadi menurut saya kuncinya masih relatif kita mengambil keputusan atau menjadi seorang pemimpin, ya pada dasarnya memang kuncinya harus sabar menerima informasi, sabar menerima masukan, sehingga keputusan kita dianggap keputusan yang terbaik. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi kami untuk belajar dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami berdua. Dan mudah-mudahan apa yang kami dapat hari ini sangat bermanfaat ke depan sehingga kami bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan insya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berwawancara. Maaf Pak, jadi Bapak di sini adalah sebagai kepala sekolah Pak ya? Ya, terima kasih. Nah, selama Bapak memimpin, kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Baik Bu, kalau menyangkut seperti ini memang di sekolah itu selalu saja ada masalah-masalah, Ya. dan semua itu akan kita putuskan melalui beberapa dan pertimbangan itu lebih mengacu pada kepentingan besar untuk kepentingan kita. Itu secara singkatnya Bu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya dalam mengambil keputusan di sekolah ini, terutama jika ada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung kebijakan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Baik, untuk pengambilan keputusan seperti ini kita lebih mengedepankan tujuan yang lebih besar atau yang lebih memberikan nilai besar dalam hal ini. Itu saja saya singkatnya. Ya, tentu tujuannya adalah kepentingan orang banyak Pak ya. Ya, baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur Bapak selama ini yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan?
keputusan ini tidak bisa sepihak, Bu. Jadi itu pertama sebagai sebuah lembaga pendidikan kami mengedepankan adalah musyawarah. Musyawarah dalam arti di sini kami tetap memberikan pendapat atau pandangan dari dewan guru, sehingga mana di antara itu pandangan yang lebih tepat dan lebih menjadi hal yang lebih tinggi nilainya dan memberikan dampak yang lebih bagus, itulah yang menjadi patokan kami dalam pengambilan keputusan. Ya, baik Pak. Nah, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Pengambilan keputusan yang lebih efektif itu adalah mengambil dengan cara dari pendapat-pendapat guru yang kemudian kami rangkum. Setelah itu kami melihat di klasifikasinya mana yang lebih tepat. Baik Pak. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak dalam mengambil keputusan itu ada jadwal tertentu atau misalnya menunggu untuk keputusan itu ada tenggang waktu? Oke. Baik Bu, untuk mengambil keputusan itu ada hal keputusan harus cepat dan efektif dan ada juga yang harus menunggu musyawarah. Hal-hal yang lebih urgent harus kami putuskan secepatnya. Ya, baik Pak. Kemudian adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan atas kasus-kasus dilema yang ada? Untuk faktor-faktor yang lebih memudahkan di dalam pengembangan pendidikan, karena di sekolah kami ini juga ada yang pengawasan dari dewan guru. Dari pengawasan itu kami mengambil dari pendapat seperti demikian itu kami rangkum dan dalam pengambilan keputusan itu tetap mengacu pada pendapat kami. Jadi intinya adalah keputusan bersama. Ya, bersama. Baik. Nah, maaf Bapak, kira-kira dari semua yang kita bicarakan ini, kira-kira hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan ini? Pengambilan keputusan ini adalah salah satu seni tersendiri dalam memiliki sebuah lembaga. Karena kalau kita mendapat situasi yang pelit, tentu kita harus mengambil keputusan secepatnya dan itu berdampak positif bagi semuanya. Di samping itu pula, pendapat-pendapat yang ada di lembaga pendidikan itu juga berbeda. Namun, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin memilah dan memilih mana ada yang lebih tepat dijadikan keputusan yang mengikat semua dalam lembaga itu, sehingga aturan dan itu dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk belajar.